Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas kita. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan sosialisasi seleksi administrasi, tentunya dalam tahapan PPG yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Ya, tahapan-tahapan ini setelah teman-teman lulus apakah sudah selesai atau belum, nanti kita simak penjelasan berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kemudian like. Apabila ingin ditanyakan di kolom komentar, silahkan diisikan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita sudah membaca surat perubahan ini, jadwal semula ini, kemudian jadwal perubahannya ini, ya. Bahwa pada pendaftaran dan pengiriman berkas itu tanggal 12 sampai 25 Februari tahun 2022. Ini waktunya sudah mepet, sudah mau habis. Hati-hati yang belum upload. Kemudian perbaikan berkas pun tanggal 12 sampai tanggal 27. Nanti ada yang disetujui, ada yang ditolak permanen, dan juga ada yang perbaikan. Ya. Kemudian setelah beres, nanti diperoleh oleh petugas, baru nanti teman-teman akan diumumkan hasil seleksi administrasi pendaftaran. Tanggal 7 Maret. Ini sesuai dengan jadwal ya. Nah, ini jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, teman-teman sudah tadi saya sampaikan. Alurnya seperti ini, yang pertama pendaftaran, tanggal 12 sampai 25, kemudian 12-27 ini perbaikan. Apabila teman-teman nanti setelah mengupload berkas, kemudian mendapatkan notifikasi tolak perbaikan, maka teman-teman segera apa kesalahan berkas yang diajukan tersebut. Silakan diperbaiki kembali. Kemudian teman-teman pada saat tanggal 12 Februari sampai 2 Maret, ini petugas perpal dari LPMP tentunya akan melihat berkas yang diajukan teman-teman semuanya, apakah nanti berkas tersebut disetujui, ditolak perbaikan, atau ditolak permanen. Ya. Kalau misalkan disetujui, artinya teman-teman lulus seleksi administrasi. Kemudian kalau ditolak perbaikan, teman-teman harus memperbaiki berkas. Kalau misalkan ditolak permanen, mungkin teman-teman ada berkas yang salah, ada yang keliru, atau tidak sesuai dengan persyaratan, sehingga teman-teman belum memiliki kesempatan untuk meneruskan PPG tahun 2022 ini. Salah satunya adalah pada saat kita mengupload berkas di sana ketika misalkan Honda daerah, ternyata teman-teman menguploadnya masih berkas honor sekolah atau penggajiannya masih dari dana bos. Nah, tanggal 7 Maret ini pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi tahapan selanjutnya. Dan di sini nanti ada informasi lagi. Kemudian bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi akademik, jadwal tahapannya akan diinformasikan kemudian. Nah, jadi Bapak dan Ibu pada saat teman-teman sudah selesai dan disetujui, itu bukan belum beres ya, tapi alhamdulillah kita sudah lulus administrasi. Bapak dan Ibu, ini seleksi administrasinya sudah saya sampaikan juga seperti ini ya, alurnya. Profil dan berkas administrasi ini diperpak oleh LPMP. Kemudian ditolak permanen, teman-teman sudah tidak bisa mengikuti lagi untuk kegiatan PPG tahun ini. Kalau perbaikan teman-teman ada berkas mungkin yang salah, berkas ini harus diperbaiki, silakan diperbaiki uploadannya. Kalau misalkan teman-teman disetujui, maka teman-teman otomatis lulus seleksi administrasi. Ya. Nah, seperti ini mungkin teman-teman sudah menerima ketika teman-teman mengajukan berkas, ada balasan, ditolak perbaikan, maka teman-teman harus segera mengupload lagi berkas. Apa nih catatan dari tim penilaiannya? SK harus tertulis sebagai guru tetap yayasan. Berarti teman-teman SK-nya harus tertulis sebagai guru tetap yayasan. Ya, diganti SK-nya, di-upload kembali. Ya, kalau misalkan teman-teman mendapat notifikasi ditolak perbaikan. Kemudian kalau misalkan teman-teman ditolak permanen seperti ini,
Status kepegawaian tercatat sebagai guru honorer sekolah. Guru honorer sekolah tidak dapat undangan atau bukan kandidat PPG tahun 2022. Otomatis teman-teman tidak bisa melanjutkan nih di PPG tahun ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya dapat ya. Ada perbaikan lagi nanti di SK-nya, honor daerah mungkin nanti. Kemudian ada lagi notifikasi setelah teman-teman mengajukan berkas, ada ajuan data Anda telah disetujui. Nah, ini artinya teman-teman sudah selesai, sudah lulus administrasi ya. Selamat yang sudah lulus administrasi, disetujui di notifikasinya. Kalau misalkan yang perbaikan segera diperbaiki. Kalau misalkan yang ditolak permanen, mudah-mudahan nanti di tahun depan bisa mengikuti PPG tahun depan ya. Apakah sudah selesai berhasil? Tunggu, itu belum beres ya. Ayo kita simak tahapannya. Jadi apa sih sebetulnya setelah disetujui ini ada apa lagi? Nah, mari kita simak ya. Jadi supaya teman-teman tahu nih apa saja tahapan-tahapan PPG tahun 2022 ini. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman semua sekarang dalam proses memenuhi persyaratan ya. Sekarang sedang memenuhi persyaratan yaitu upload berkas. Nah, ini ya. Apabila sudah centang-centang semuanya, berarti teman-teman kalau misalkan sudah disetujui tadi, notifikasinya teman-teman sudah lulus seleksi administrasi. Setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, jangan gembira dulu, tapi gembira boleh, bersyukur tentunya. Nah, teman-teman persiapkan diri untuk mengikuti lulus seleksi akademik atau pretest itu. Jadi teman-teman bersiap-siap mengikuti pretest, nanti insya Allah soal-soal pretest akan ditayangkan di channel YouTube ini, kita bahas bersama-sama ya, untuk berbagi, mudah-mudahan saling mengingatkan gitu ya, mudah-mudahan saling mengingatkan. Kemudian teman-teman setelah lulus pretest seleksi administrasi, lulus pretest lulus seleksi akademik, maka teman-teman nanti akan mengisi konfirmasi kesediaan ya. Jadi setelah lulus administrasi, kemudian teman-teman nanti lulus seleksi akademik, kemudian nanti teman-teman akan mengisi konfirmasi kesediaan. Konfirmasi kesediaan apa ini? Konfirmasi kesediaan kita siap mengikuti PPG ya. Bagaimana caranya di konfirmasi ini? Teman-teman seperti biasa membuka login PPG dalam jabatan, SIM PKB, kemudian nanti biasa username dan sebagainya. Kemudian nanti teman-teman lihat cetak formulir, biasanya untuk yang kemarin ada cetak formulir. Di situ nanti ada unduh berkas ya, nanti ada unduh berkas, kemudian nanti ada nama teman-teman semuanya. Di bawah nanti ada bersedia atau tidak bersedia ya. Kalau teman-teman bersedia, nanti setelah mengklik unduh berkas, kemudian mencetak form A1 kalau tahun yang lalu, kemudian disahkan oleh kepala sekolah dan ditandatangani ya. Kemudian setelah beres, berikan tanda centang bersedia atau tidak nih teman-teman. Kalau bersedia, centang bersedianya. Di situ nanti ada keterangan di sini teman-teman. Dengan mencentang ini, teman-teman bersedia mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 sesuai dengan penempatan LPTK-nya di mana, jadwalnya seperti apa, dan aturannya seperti apa yang tentunya sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu nanti konfirmasi kesediaannya. Nah, teman-teman siap nggak dengan seperti itu? Nah, tapi sayangnya teman-teman kalau sudah lulus seleksi akademik, masa kita tidak bersedia? Tetap semangat ya, tetap semangat. Kemudian kalau misalnya kita sudah mengklik bersedia, maka nanti ada penetapan peserta. Nanti pun saya akan pandu di tutorialnya bagaimana mengisi konfirmasi kesediaan. Setelah itu nanti kita ditetapkan sebagai peserta, lapor diri ke LPTK, kita nanti kebagiannya LPTK-nya di mana, kemudian barulah proses pelaksanaan PPG di LPTK tersebut ya. Apa yang akan dibahas? Yang pertama, pendalaman materi sebanyak 5 SKS. Kemudian yang keduanya pengembangan perangkat 3 SKS. Kemudian yang ketiganya ada uji komprehensif ya. Kemudian yang keempatnya ada PPL 4 SKS
Dan yang kelima UKM PPG, UKIN, dan UP. Ini teman-teman harus diikuti dengan benar-benar. Teman-teman sayang sudah ikut administrasi, lulus akademik, mengisi konfirmasi, kemudian teman-teman pada saat mengikuti kegiatan PPG-nya malah main-main, ya. Khawatir nanti teman-teman tidak lulus pada UKIN dan UP juga, ya. Tapi saya doakan teman-teman yang lulus seleksi administrasi, kemudian lulus juga akademiknya, dan pada saat melaksanakan PPG diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga teman-teman menjadi guru profesional di tahun ini. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan, mudah-mudahan nanti dapat kesempatan. Mungkin tahun ini bukan milik teman-teman semuanya. Tetap bersabar, tetap berjuang untuk kita bersama-sama sukses, dan mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ini semakin maju, ya. Hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau misalkan channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya, sehingga kalau ada informasi dari channel ini, teman-teman langsung bisa update, ya. Kemudian juga jangan lupa kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan dikirimkan di kolom komentar. Sehat terus, sukses terus, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.